أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwati iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama berharap ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada keluarga besar Pak Haji Toto Asbari yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, salah satu yang menjadi perhatian Islam atas diri kita adalah persoalan keluarga. Bertahun-tahun saya sebetulnya lebih banyak mengkaji persoalan kenegaraan. Saya mulai naik mimbar itu kurang lebih tahun 2003 pada usia 22 tahun. Itu pun sebetulnya hanya sebuah takdir Allah. Dalam bahasa yang lebih nakal, itu hanyalah kecelakaan sejarah. Saya ini sebetulnya lebih banyak dibesarkan dalam lingkungan aktivis. Saya lebih banyak jadi demonstran. Tapi lalu kemudian pada tahun 2003 atas izin Allah saya menikah dengan anak Ustadz Emon Sastra Negara, Allahu yarham. Lalu pada suatu Jumat beliau tidak bisa menyampaikan khutbah Jum'ah. Akhirnya saya yang menggantikan beliau. Dan beres dari khutbah Jum'ah itu tiba-tiba saya diberikan predikat Ustadz. Jadi kejadiannya tiba-tiba. Dari sejak tahun 2003 akhirnya saya mengabdikan diri di jalan dakwah. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, selepas saya banyak bicara soal negara, tiba-tiba saya muncul kesadaran bahwa tidak mungkin negeri ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur kalau kemudian batu bata yang membangun peradaban di negeri ini tidak kita perbaiki bersama. Dan batu bata itu bernama keluarga. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, persoalan keluarga ini adalah persoalan yang penting. Oleh sebab itu, sejak tahun 2008 saya bikin sebuah gerakan namanya Gerakan Rujuk Ilal Bait. Kembalilah kita ke rumah masing-masing. Banyak bapak dan ibu yang gagah ngobrolin negara, banyak bapak dan ibu yang gagah ngobrolin orang lain, tapi lalu kemudian mereka mati kutu di rumahnya masing-masing. Banyak bapak dan ibu yang menjadi pendakwah hebat, tapi budakna tepati merhatikan syariat. Oleh sebab itu hari ini kita ngobrol tentang keluarga. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, salah seorang ulama yang tinggal di Malaysia, beliau sebetulnya lahir di Bogor, namanya Profesor Dr. Said Naqib Alatas. Beliau membuat sebuah catatan, sebuah buku tipis terkait dengan keluarga-keluarga perindu surga. Beliau pertama kali mengutip ayat suci Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau kemudian memberikan penjelasan di dalam pendahuluan bukunya tersebut bahwa sesungguhnya kewajiban pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada seorang pemuda yang mengakhiri masa lajangnya, lalu kemudian ia berubah menjadi seorang suami, lalu kemudian ia berubah menjadi seorang kepala keluarga dan kelak menjadi bapak, adalah memastikan dirinya, pasangan hidupnya dan keluarganya agar masuk surga secara berjamaah.
Jadi tanggung jawab saya, tanggung jawab bapak-bapak yang ada di sini, yang paling pokok itu bukan ngurus orang lain, Pak, tapi ngurus diri kita sendiri, ngurus pasangan hidup kita, dan ngurus anak serta keturunan kita agar masuk surga secara berjamaah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, lalu kemudian selepas itu Profesor Said Naqib Alatas mencoba melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Al-Quran kita itu nggak tebal. Saya kebetulan dulu pernah belajar, saya pernah nyantri di Jerman sebentar. Saya belajar tentang kontrastive Kulturkunde, perbandingan madhab filsafat kebudayaan dan keagamaan di Heidelberg University. Saya waktu itu diminta oleh dosen saya untuk mempelajari kitab-kitab suci dan kitab yang dianggap suci. Jadi saya belajar perjanjian lama, belajar perjanjian baru, belajar tentang Injil, Weda, Tripitaka, Al-Quran. Dan ternyata kalau kita bandingkan Quran kita dengan Injil yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani, Quran kita itu tipis, Pak. Al-Quran itu hanya terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Prof. Said Naqib Alatas itu meneliti 6.236 ayat Al-Quran. Dan selepas itu beliau lalu kemudian memberikan ciri-ciri dari Al-Quran tersebut terkait dengan keluarga yang dirindukan surga. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah keluarga itu kalau ingin merindukan surga dan ingin dirindukan surga, maka keluarga itu harus punya ciri al-musalla. Apa al-musalla itu? Keluarga itu menjadi tempat pertama bagi keluarga untuk belajar ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat dalam Al-Quran itu bertebaran dalam sejumlah ayat dan sejumlah surat. Kalimatnya tegas sekali, aqimis sholah. Aqimis sholah itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat. Iqamah itu artinya tegak dengan cara yang paling sempurna. Oleh sebab itu, dari mulai hari ini dan ke depan, tolong pastikan apakah sholat kita itu sudah sempurna. Dan kita tidak akan pernah sholat dengan sempurna kecuali kita bertoharoh, bersuci dengan cara yang sempurna. Bapak dan Ibu, tahun 2009 saya pernah melakukan penelitian untuk anak-anak kurang lebih usia SMA di Kota Bandung tentang tata cara wudhu. Dan yang miris adalah hanya kurang lebih 18%. Artinya ada kurang lebih 72% anak muda kita yang wudhunya salah. Kalau wudhunya tidak sempurna, bagaimana sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan yang paling menyakitkan saya adalah kalau saya akan menyampaikan khutbah nikah, saya tanya tuh calon pengantinnya, tos tiasa mandi junub aja. Dan ternyata ibu bapak tahu, dari sekian banyak yang saya tanyakan, calon-calon pengantin itu banyak yang belum tahu tata cara mandi junub. Ari tahu nadaek, ari manina teu bisa. Kumaha coba? Di mana itu letak kesalahannya? Apakah di guru ngaji yang ada di TPA, di madrasah, di sekolah? Bukan. Karena yang menentukan surga dan nerakanya anak-anak kita dalam Al-Quran itu bukan guru-guru kita, tapi kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu ibu dan bapak, ajarin toharoh yang benar. Berapa banyak di antara kita yang melaksanakan sunnah wudhu dengan benar? Mengambil air, memasukkannya ke mulut sambil ke hidung dengan cara yang bersamaan dengan tangan kanan dan dibuang dengan tangan kiri. Pan masih kena sok aya di urang mah wudu teh dicanak kuduanana terus dibanyurkeun ka sisi kiri atau sisi kanan. Cuh. Sementara anu di kenca teh keur wudu atuh kabura. Si ieu teu ngeunah si eta ge nyokot deui cai ngabura kanu katuh. Islam gak sejorok itu. Islam ngajarin kita sunnah.
Sunnah adalah sesuatu yang harus kita ikuti kalau kita ingin disebut sebagai pengikut Nabi. Sok beresan wuduna. Yang kedua tentang sholat. Berapa banyak di antara kita yang ngajarin anak kita sholat dengan benar? Benar apa? Jangan dulu rukun dan syaratnya. Pertanyaan pertama saja yang paling enteng, benar waktunya. Saya sering ngobrol di sejumlah pengajian betapa anak-anak kita rusak tauhidnya itu karena orang tua. Jadi tong ngelehkeun wae jeung tong nyalahkeun wae TV. Kunaon budak siga kieu ayeuna salah TV. Kunaon ieu barudak siga kieu salah pamarentah. Kunaon budak siga kieu salah Jokowi. Cek Jokowi teh teuing ngaran budak maneh gitu apa? Tanya sama kita, saya kasih contoh. Subuh di Bandung misalkan hari ini, misalkan saja, itu jam 4:30. Pertanyaan saya, berapa banyak di antara ibu dan bapak yang kemudian pada pukul 4:15 sudah membangunkan anak-anaknya? Yang rusak, kalau anak mau masuk pukul 7 pagi ke sekolah, hek budak teh can mani 6:30. Pan ibu bapak terepotna luar biasa. Buru jang mandi, buru diseragam, bisi engke telat ka sakola. Lamun telat ka sakola engke sieun ku bapak miwah ku ibu guru. Urusan ka sakola mah Pak Bu urusanna teh jeung guru jeung kepala sekolah. Urusan subuh mah urusan urang jeung Allah. Ari budak jam 4:30 can hudang padahal subuh 4:30, jam 4 saparapat cek bapana teh kieu. Mah, eta barudak garudegahkeun cek indungna teh. Ulah Pak, penting pan otos nonton Indonesia lawan Thailand. Ibu bapak sadar kalau sebagian di antara kita ada yang punya cara berpikir semacam itu, lambat laun anak kita akan punya simpulan. Tenang, urusan jeung Allah macing cai we. Anu ripuh mah lamun aya urusan urang jeung manusia. Beresin waktunya. Saya, Pak, Bu, Allah izinkan itu sebelum pandemi, setiap 3 bulan sekali saya ngaji di KBRI kita yang ada di luar negeri. Saya baru 3 hari yang lalu baru pulang dari Turki. Saya mulai lagi mengawali ngaji di luar negeri sejak bulan Desember yang lalu. Bapak Ibu tahu, ada sebuah pengalaman yang gak pernah saya lupakan ketika saya mimpin sholat subuh itu di Tokyo. Di KBRI kita, waktu itu duta besarnya Pak Yusron Ihza Mahendra, adiknya Yusril Ihza Mahendra. Waktu itu saya mimpin sholat subuh di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Dan karena waktu itu adalah musim panas, maka sholat subuh itu lebih malam, kurang lebih pukul 3:15. Kalau di musim dingin kayak sekarang di Turki itu sholat subuh itu jam 6:43, hampir pukul 7. Saya datang ke situ karena saya pengen tahajud. Saya datang ke masjid itu kurang lebih pukul 1. Dan yang luar biasa, saya 10 hari di situ. Ada orang yang setiap pukul 1 sudah di situ. Namanya Mas Safri As'ad. Saya nanyain, kabudak ngora ngarana Safri urang Makassar teh. Bang, abang ini orang mana? Terus dia jawab, saya orang Makassar. Iya, saya tahu orang Makassar. Tinggal di sini di mana? Lalu dia katakan, saya tinggal di Yokohama. Yokohama ke Tokyo itu kurang lebih seperti dari Garut ke Tasik. Dan orang menyelamatkan subuhnya di Tokyo, ingin sholat berjamaah sholat subuh, itu kemudian harus memacu kendaraannya 1,5 jam dari Yokohama ke Tokyo hanya untuk menyelamatkan sholat subuh. Saya akhirnya nanya ke ketua qaimul masjidnya, cik budak iya lamun di musim dingin gimana? Ketika salju turun, jawabannya apa? Keren Ustadz, dia istiqomah. Dia melewati badai salju hanya untuk sholat berjamaah di masjid. Cik bapak-bapak di dia ke masjid sabar hakilo.
Hoyong terang kumaha carana bapak-bapak rajin sholat subuh? Ku ibu-ibu digugahkeun. Kuat? Hese cenah. Nih gini. Saya kasih contoh ya. Saya ngajarin anak-anak saya yang laki-laki itu gimana caranya biar sholat subuh berjamaah di masjid. Alasan mah dengan ukur hiji biasana hoream teh pedah tiis. Oleh karena itu saya terbiasa membangunkan anak-anak pukul 3:30 di kayu putihan, di minyak telonan, dikasih kaos dalam, dikasih baju koko, dikasih jaket, lalu dibawa ke masjid. Oleh karena itu bagi bapak-bapak, bu, upami tiris ibu ge siga kitu. Gugahkeun tabuh opat di minyak telonan, di kayu putihan, jajabkeun ka masjid. Jadi kita cek imam teh nah enak menjadi bau minyak telon di masjid. Ayo biasain. Kan kita cita-citanya masuk surga secara berjamaah. Setelah kemudian waktunya benar, baru kemudian rukun dan syaratnya. Pelajari. Karena sholat itu ritus ibadah yang tidak boleh di dalamnya ada kreativitas. Karena Rasul bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat itu mesti nyeples contohna ka contoh Nabi. Dari mulai takbir sampai salam itu harus benar. Sok belajar. Kenapa sholat mesti benar? Karena satu di antara dua syarat permintaan kita kepada Allah agar ditolong Allah dikabul itu sholat. Kan dalam Al-Quran ada kalimat ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Bagaimana caranya kita memohon pertolongan kepada Allah? Syaratnya dua, sabar dan sholat. Oleh karena itu kalau ngobrolin Turki kemarin, Istanbul Turki itu dulu namanya Konstantinopel, pusat kekaisaran Bizantium. 800 tahun diserang gak pernah kalah, dikuasai terus oleh orang-orang Nasrani. Kapan kalahnya? Kalahnya tanggal 29 Mei tahun 1453. Siapa yang menaklukkannya? Bukan orang tua, tapi anak muda usianya 22 tahun. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Dia punya pasukan inkisyariah seperti pasukan Kopassus yang sejak usia 5 tahun mereka anak-anak itu sudah diwakafkan untuk Islam nyawanya. Dan sejak usia 5 tahun mereka belajar tahajud, mereka belajar Quran, mereka belajar hadis, belajar bahasa asing, belajar fisika dan kimia terapan, belajar berperang, belajar memanah, belajar gulat dan belajar yang lain. Oleh karena itu pasukan ini dikenal dalam sejarah dunia sebagai pasukan terkuat setelah kemudian umat Islam hadir di jazirah Eropa. Ini bagian yang pertama, al-musalla. Yang kedua, kalau kita merindukan surga dengan keluarga dan kita ingin dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, pastikan keluarga kita itu punya ciri khas al-maskanah. Apa al-maskanah itu? Ciri rumah yang dirindukan surga itu, di rumah itu penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Jadi kalau ada rumah yang kemudian dari rumah tersebut kita sering mendengarkan bentakan, orang marah-marah, meskipun fungsi dari marahnya itu menyuruh anaknya untuk sholat, maka dipastikan rumah itu bukan rumah yang dirindukan surga. Oleh karena itu ibu, suatu saat saya belajar tuh sama Prof. Asep Saiful Muhtadi, saya tanya, Ustaz, ari sakinah teh naon? Beliau lalu kemudian mengatakan sakinah itu akar katanya sakanun yang artinya rumah. Artinya orang itu sejauh apapun dia dari rumah dan menyenangkan apapun dia di luar rumah, dia selalu rindu dengan rumah. Jadi harus hati-hati ya, kalau ibu lebih seneng ngaji ketimbang diam di rumah.
Tekenging gitu Bu. Ibu teh ngaos teh kanggo ngalap ilmu, ngalap barokah. Sanes kanggo menghindari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya. Imah pabalatak buru-buru ka bapak teh, Pak bade ngaos. Salah kita tuh bisa kukumaha hari gitu mah. Cucian menggunung buru-buru izin ngaji. Geroheun pabalatak buru-buru ngaji, nggak gitu. Makanya Pak, Bu, izinkan saya menyampaikan, sebuah keluarga disebut sakinah kalau kemudian seluruh anggota keluarganya lebih senang tinggal di rumah ketimbang di luar rumah. Dan yang disebut rumah itu tolong dicatat, itu bukan bangunan segi empat yang punya dinding dan punya genteng. Rumah itu adalah ketika kita berada dengan pasangan kita dan anak-anak kita, tempat nama di mana. Itu rumah. Jadi kalau ada bapak bekerja mes-mes nelpon ibu, mes-mes nelpon ibu, mes-mes sono ka ibu, sakinah kene kula warga teh. Tapi lamun aya bapak 3 kali lebaran, 3 kali puasa terbalik-balik, pasti sudah menguap sakinahnya. Gitu. Kalau ibu dan bapak nanya sama saya, apakah kebanyakan keluarga di Bandung ini sakinah atau tidak? Mohon maaf, sorry itu saya katakan banyak keluarga yang sudah menguap sakinahnya. Contoh nama babari. Apa contohnya? Saya kasih contoh sederhana saja. Anak kita sekolah sekarang itu paling cuma 2-3 jam. Berangkat jam 8, pulang jam 10. Karena tatap mukanya sekarang masih tatap muka yang lebih disederhanakan. Tapi yang unik, meskipun budak sekolah dengan ukur 2 jam di sekolah, tetap berangkat jam 7, kebanyakan pulang jam 4. Bahkan dulu di masa-masa sekolah biasa, saya adalah pensyarah, saya adalah guru ngaji tetap di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Kalau saya ngasih kajian duha, selesainya itu kan duhur. Banyak sekolah di Bandung ini yang kemudian jam sekolahnya itu masuk jam 7, pulang jam 1 atau jam 2. Kalau saya beres ngaji sebelum duhur atau ba'da duhur di TSM, saya lalu kemudian sesekali lunch, makan siang di TSM, saya sering sekali menemukan anak muda yang sedang ada di mall. Padahal mereka sudah pulang dari sekolah. Pertanyaannya, kalau rumahnya lebih nyaman ketimbang mall, apa alasan anak kita ada di mall tidak ada di rumah? Kunaon budak lebih resep main di luar. Itu artinya kita harus jujur mengatakan rumah tidak menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu pastikan rumah kita itu harus menyenangkan. Murang kali rengse ujian fisika, kimia, matematika hese teteh. Otaknya itu terus ngebul. Tiba-tiba datang ke rumah, belum juga duduk, baru buka sepatu cek ibu nanti tos kieu. Itu tuh geroheun tuh tos seueur. Sok buru-buru gegeroh. Erek nyaman kumaha baru datang. Ada ibu-ibu alasannya, Ustadz pan eta teh ameh murang kali urang mandiri di masa yang akan datang. Betul. Tapi caranya nggak kayak gitu. Kita harus memastikan rumah itu adalah tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak-anak kita. Coba kemarin, kaget nggak kita? Ada anak usia 15 tahun, 14-15 tahun di kota Bandung ini yang kemudian dijual oleh pacarnya sendiri. Diperkosa sampai 20 kali, lalu kemudian dijual kepada lelaki hidung belang. Dipaksa. Kenapa ada kasus seperti itu? Pada awalnya ada indikasi diculik, tapi ternyata kemarin saya tanya ke Kapolres Tabes menjelaskan kepada saya, Ustadz sanes diculik, eta teh bobogohan, terus ku kabogohna dijual. Siapa yang harus disalahkan? Nah kabogohna, nah budakna. Bukan hanya itu kan, tapi justru yang paling pertama kali harus ditanyakan itu, kita harus jujur, fungsi orang tua dan fungsi rumah sekarang itu ada di mana? Coba acungkan ibu-ibu di sini yang tahu 10 nama teman terdekat anaknya.
nya teman main. Sok Bu saha wae. Nah, saya seneng kalau ada ibu yang kira-kira masih pede nyebutin nama teman-temannya. Anu ripuh aya bapak-bapak kasim kuring nyuhunkeun doa. Ustad pangdoakeun pun anak ayeuna teh SMA mudah-mudahan pinter. Ditaros ku sim kuring teh jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa. Ah pokona mah Ustad ayeuna teh SMA kelas sabaraha. Ah da Ustad ayeuna teh SMA ari ilaing sia teh anak maneh lain. Komo lamun ku abdi ditanya saha guruna, saha wali kelasna, saha babaturan sabangkuna, sok init jeung saha, ulina ka mana? Sigana teh apal budak SMA teh pedah meureun sesekali melihat anakna kaluhur bodas ka handap abu sakitu. Sok, pastikan rumah jadi tempat yang paling nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Apanan sakinah mah ditulis dalam Al-Quran. Tujuan dari pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilayya. Kan begitu. Tujuan pernikahan itu salah satunya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian merasa lebih tentram, merasa lebih nyaman, merasa lebih enak berada di rumah kalian masing-masing. Jadi tujuan utama nikah teh kanggo pamuda mah ame hirup lebih tenang. Pan baheula mah can boga pamajikan riweuh neangan pamajikan nu pikumahaeun. Dulu ibu-ibu ketika jadi gadis pan tidak tenang. Sekarang sudah nikah harusnya jadi jauh lebih tenang. Yang ngaco adalah ari keur bujangan leuwih tenang, ari geus boga pamajikan jadi rudet. Berarti sakinahnya menguap, berarti tujuan pernikahannya tidak tercapai. Yang ketiga, ciri dari keluarga perindu surga itu adalah al-maulud. Al-maulud itu artinya rumah dijadikan tempat bagi kita untuk bereproduksi, punya anak. Jadi saya ingin sampaikan ciri pernikahan Islami mah puntennya suami dan istrinya bersedia dan berkeinginan juga bercita-cita punya keturunan. Saya harus menyampaikan ini karena sekarang Bu, aya budak Indonesia, pasangan muda tinggal di Jerman, kemarin ketemu saya di Turki, di sebuah tempat makan namanya Koladin, yang salah satu luar biasa, yang satu chefnya ternyata anak pemuda Persis Kota Bandung, sekarang jadi chef di Turki. Namanya Akmal, anak pemuda Persis Kota Bandung. Kebetulan saya ketemu dengan anak itu. Si anak ini, si pasangan ini sekarang sedang mengkampanyekan free child. Apa free child itu? Free child adalah konsep pernikahan yang menegasikan anak. Jadi nikah tapi punya cita-cita tidak punya anak dan gak boleh punya anak. Alasannya apa? Alasanna teh ameh bobogohan sepanjang waktu. Saya ketemu di resto itu sengaja ngajak diskusi dengan anak itu. Kenapa Anda punya konsep free child? Jawabannya teh kieu. Saya memilih free child ini kan hak saya. Bapak nggak boleh ngatur-ngatur saya. Saya katakan kalau itu Anda anggap sebagai hak silahkan. Tapi ketika Anda mengkampanyekan itu di ruang publik, itu jadi masalah. Karena dalam Islam, dalam maqasidus syar'i, salah satu kenapa syariah Allah ini diturunkan adalah hifdun nasl, menjaga keturunan. Kebayang nggak kalau orang-orang menikah lalu kemudian tidak punya anak, maka dakwah ini akan dilanjutkan oleh siapa? Jadi sok bapak ibu, kalau bapak ibu punya anak nikah, tong dihalangan gaduh murang kali heula. Sok aya ibu bapak teh kieu tong wakaboga budaknya, kan ayeuna imah can aya, pagawean can hade, gaji can hade. Pertanyaanna eta lamun boga budak, boga imahna 60 tahun, kira-kira nah rek 60 tahun rek boga budak. Kumaha hamilna ge itu dan ini.
Ari si Akina mah kan masih bisa secara biologis, tapi kan perempuan ada masa yang disebut dengan menopause. Dan sekarang Bapak Ibu tahu, sekarang pengikut free child itu di Indonesia itu semakin banyak. Ada anak bujang dan gadis nikah dengan komitmen mereka akan tetap pacaran sepanjang hayat dengan tidak memiliki anak. Di Islam lamun urang nikah teh sok gaduh murang kali. Ada pertanyaan, Ustad, ari gaduh murang kali teh langkung saya sakedik atau napi seueur? Oh. Jawabanana Bu aya tina dongeng simkuring. Saya suatu saat dulu beres saya nikah, saya baru punya anak 2. Ketemu dengan Ustadz Usman Solehuddin, Allahu yarham. Ustadz Usman lagi sakit, saya datang. Saya ditanya sama Ustadz Usman, Tan, budak teh saberiji ayeuna? Ustad, tos 2. Apa jawaban Ustadz Usman? Atos karak ketu 2 mah. Irit teuing cenah. Dah. Beberapa bulan berikutnya saya ketemu dengan Profesor Maman Abdurrahman di sebuah pernikahan. Saya bawa anak saya yang pertama Adfar, ditanya sama Profesor Maman, Tan ai budak teh saberiji ayeuna teh? Ah Ustad, neme 2. Kata Prof Maman, neme. Eta 2 teh geus kaurus ka acan. Dua guru saya punya pandangan yang berbeda, tapi kan saya satukan pendapatnya. Prinsipnya di dalam Islam, kalau kita punya anak, yang paling pokok itu berkualitas. Yang paling keren, kita punya banyak anak, berkualitas semua. Tapi kabayang tuh boga budak 11 kabehanana garong. Oleh karena itu, ayo kita punya banyak anak tapi berkualitas. Kalau kira-kira kita nggak pede, silahkan rencanakan kelahiran. Boleh nggak merencanakan kelahiran? Boleh. Makanya keluarga berencana itu tidak ada fatwa haramnya. Tapi kalau Anda tubektomi, vasektomi, di dalam Islam itu terlarang. Karena mengubah bagian organ tubuh kita. Makanya kan ada sistem kalender, aya sistem apalah ibu-ibu bapak-bapak langkung uning pangintena kumaha carana meh aman. Silahkan. Ieu mah budak nu hiji ge ya Allah 17 tahun eta al-ikhlas ge bulak-balik we hayya qul Allahu somad Allahu ahad. Terus boga budak. Kan ngecaprak. Tapi saya senang kalau ada orang punya anak misalkan sampai 12 orang. Timimiti anak kahiji tepikeun ka anak 12 hafid. Salah satu yang saya kagumi dari Mang Oded Allahu yarham, wali kota Bandung kita yang kemudian kemarin sudah berpulang ke rahmatullah adalah Mang Oded itu anaknya nggak sedikit, tapi semua anaknya diupayakan jadi penghafal Quran. Ketika Mang Oded wafat, saya kebetulan sedang menyampaikan khutbah Jumat di masjid yang ada di Sutami, di Al-Murabbi. Beres, lalu kemudian saya dapat di WA. Saya dapat WA dari Umi, istrinya Mang Oded. Ustad, Mang Oded terus ngatunkeun. Saya lalu kemudian berangkat ke Balai Kota. Di situ sudah ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Yusuf Kala. Lalu kemudian kita sholat. Saya diminta jadi imam, saya katakan masih ada Ustadz Saiful Islam yang hafalan Qurannya lebih banyak ketimbang saya. Dan pemahaman dia terhadap Quran dan hadis jauh lebih baik ketimbang saya. Saya bilang Ustadz Saiful Islam insya Allah lebih soleh, beliau yang memimpin sholat. Saya kagum. Mang Oded itu sebagai wali kota, mohon maaf saya harus terbuka, sebagai wali kota tidak terlalu banyak menghadirkan gebrakan. Tapi sebagai seorang mujahid dakwah, beliau sangat saya hormati. Sampai kemudian ketika Mang Oded jadi wali kota, itu jadwal-jadwal Jumat dan jadwal-jadwal kajian beliau tidak tinggalkan. Di masjid yang ada di Masjid PW Muhammadiyah itu, Mang Oded itu datang sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, bukan sebagai seorang wali kota. Beliau sebagai seorang pendakwah diminta untuk menyampaikan khutbah Jumat. Beliau wafat di tempat itu persis sebelum beliau naik mimbar.
wafat di tempat yang baik, ketika sedang melakukan hal yang baik, di hari yang insya Allah baik. Kan itu teh salah satu yang kemudian kita sama-sama inginkan sebagai seorang muslim. Sok matakna Bapak Ibu ge upami hoyong maot dina keadaan baik, ya jadilah orang yang baik. Pan sok aya nu kieu, Ustad abdi mah pokona mah hoyong dipunut kunu maha kawasa teh nuju tahajud. Ari Bapak sok tahajudna tara. Atuh engke malakul mautna bingung sih ya dicabut nyawana kudu irah. Ya. Jadi niat itu dengan ikhtiar itu, cita-cita dan ikhtiar itu harus seiring sejalan, Bu. Ya. Jadi ayo al-maulud, sok punya anak, anaknya diurus dengan baik, anaknya dididik dengan baik. Berikutnya adalah al-madrasah. Rumah yang kemudian akan menjadi rumah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rumah yang di dalam itu terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, juga keimanan dan ketakwaan. Rumah itu jadi madrasah. Dalam konteks keislaman, ibu-ibu itu disebut sebagai al-madrasatun ula. Ibu-ibu itu madrasah bagi anak-anaknya. Jadi tugas mendidik anak itu, bandul terberatnya ada di kaum ibu. Kenapa ibu diminta jadi madrasah utama bagi anak bukan ayah? Karena seluruh survei psikologi menunjukkan ibu-ibu itu jauh lebih sabar ketimbang bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu lebih sabar? Karena ibu-ibu itu terbiasa sakit. Menstruasi nyeri, melahirkan nyeri, diduakeun nyeri, buru komo ayeuna aya layangan putusnya ya Allah. Ini ganeng wae. Bahkan pak hebatna ibu-ibunya anu ngaduakeun teh batur, tapi ibu-ibu mangnyerikeun hate. Saya masih ingat dulu betul ya, dulu Agim nikah lagi ibu-ibu temani geuleuh gitu. Kunaon ari ibu? Salaki ibu lain. Wauh henteu ngaji tara tapi geuleuh nya. Nah, eta. Tapi apapun itu saya ingin ulang, ibu-ibu itu jauh lebih sabar ketimbang bapak-bapak. Saya kasih contoh, Pak. Cung di sini yang berani mengklaim bapak-bapak, yang ngajarin berkata-kata untuk anaknya. Anak itu bisa bicara, dididik bapak atau dididik ibu? Ibu. Saya, Pak, kan saya bapak-bapak, Pak. Saya harus akui, anak saya itu bisa bicara karena ibunya. Anak-anak mau makan, ku bapak, ku ibu. Ibu. Tingali bapak-bapak, tingali ibu-ibu. Nyanak Nestle, nyabunya. Punten ya disebatkan mereknya. Dan apalna eta. Bukan endorse ya. A bager, sakediknya a. Wiu. Ibu-ibu mah sabar. Coba tinggali bapak-bapak. A. Hese teh dicekel irungna karena calangap budak teh tah kitu dahar. Ibu-ibu ngajarin anaknya huruf R, sabar. Jeruk, cek budakna teh jeyuk. Cek ibu-ibu nanti jeruk, cek budakna jeluk. Sanes jeluk bager jeruk. Akhirnya anak-anak bisa bilang jeruk. Coba bapak-bapak. Jeruk, cek budakna teh jeyuk. Jeruk. Jeyuk, tungtung nanti nyokot teh apel. Apel. Cek budakna teh apel. Tah gitu. Ada beda tuh apel jeung jeruk. Ibu-ibu itu sabar. Ngajak anak-anak jalan-jalan dicepengan. Sampai bisa tuh cek si ibu bapak nama kamana. Mengpe buah-buah keur nungtun lain ya Bu, eta nu bahaya. Cek bapak teh lah hese aing mah nungtun budak mah mending nungtun indung nu lain. Aduh,
Tuh ABG di mall, aduh ya ibu sering nonton sinetron gitu. Bu, bapak-bapak di dia mah bororaah bu nonton ABG di mall. Lempang sorangan gehesenya pak. Oke, jadi madrasah. Madrasah itu ngajarin apa? Kata Imam Al-Ghazali dua. Satu ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini harus jadi guru semuanya. Hanya kalau boleh dibagi, ibu-ibu ini guru, bapak-bapak kepala sekolahnya. Ibu mau ngajarin nama-nama buah, bapak nu meserna. Cek bapak nanti, nah anak orang teh nyaho apa? Cek indung depan sia kita orang memiliki apel. Kan bapak nanti gitu, kunaon budak orang teh apel-apel. Cek budak depan maneh gedang teh apa iki. Kitu ge anu geus rada buruk. Teuing menang menta, teuing menang beli. Bapak penuhi keinginannya, Pak. Saya ingin sampaikan ke bapak-bapak, sodakoh terbaik bapak-bapak itu kepada istri bapak-bapak. Jadi kepada istri siapa, Pak? Bapak-bapak. Kadon sodakoh ke pamajikan batur. Ari di kantor istirahat teh, kababaturan kerja teh, ayo mau ngebaso. Cir. Dah hayang ka alam teh. Ayo Pak, cenah da manehanana seniorna dahar baso. Wah, mani silih gonyakan. Ari pamajikan beres ngaji ayeuna, Papa hoyong baso tahu. Naon? Baso tahu. Yeuh urang teh ngaji teh dihajar hirup basajan juhud. Kudu sederhana, baso tahu. Pak tuh Pak baso tahu. Nya geus satu sok bae, tapi satengahnya. Ya Allah. Mun aya salaki kitu tuker tamah, Bu. Tong gitu nyapanya ya, ibu-ibu teh support ku bapak-bapak teh lamun ngaos teh. Bapak-bapak ngajak ibu-ibu kersa ngaos eta teh Pak ya Allah eta teh rahmat ti Gusti. Buruhan ibu-ibu teh. Tiap beres ngaos di Pak Haji Toto Asbari teh ulah waka uwi. Mah tong waka uwi. Mamah teh tos bager, tos solehah. Tos kersa ngaos jeung bapak. Hayu ayeuna urang jalan-jalan. Sok naon wae ka hoyong mama ku bapak ditedunan. Resep teh Bu ka bapak-bapak nu gitu. Resep. Aya Bu. Nu kitu mah biasana bapak-bapak soleh nu kitu mah sok masang jeung ibu-ibu nu kieu. Ku bapak-bapak teh hayu cenah balanya cek si ibu-ibu teh. Bapak ulah seueur balanya. Langkung sae urang teh artos teh disodakohkeun di jalan Allah. Nya jadi masang nu soleh mah sareng nu soleha. Nu resep sodakoh mah tara masang jeung nu resep ngabaso kitu. Rumusna teh kitu. Nah, oke. Terjadi ngabaso teh ya, Bu. Oke, jadi ilmu itu dua. Yang satu fardu ain. Apa fardu ain itu? Ilmu ibadah. Ilmu yang setiap dari penduduk rumah kita semuanya harus tahu karena nggak bisa diwakilin sama yang lain. Sholat, saum itu bisa diburuhkan ke batur. Tapi fardu kifayah kedokteran, otomotif, teknologi nuklir, matematika, fisika dan yang lain itu bisa diwakilkan. Mana nu penting tad? Nu penting nu fardu ain heula. Setelah fardu ain terkuasai tambahan ku fardu kifayah. Saya kasih contoh. Di sini kan semuanya hampir punya kendaraan bermotor. Bade motor, bade mobil. Tapi ketika kita mau beli motor atau mobil kan nggak pernah ditanya, punten, dupi ibu lulusan teknik otomotif ITB, gitu. Mobil jeung motor mana penting orang boga duit beres urusan. Ruksak motor orang teu kudu orang diajar ka ITB teknik otomotif, cukup telepon bengkel, pangyanakeun motor di bumi, beres gitu dibayar. Tapi kabayang teu budak urang teu bisa salat. Bisa tuh telepon Kasim kuring, Ustad engke kan tabu 12 Ustad salat lohornya. Punten Ustad 4 rakaat kanggo anak 4 rakaat artosna ditransfer. Atawa kaci teu kieu, aya pasangan muda baru nikah malam pertama.
jam 3:30 keketroka rorompok simkuring. Assalamualaikum Ustaz cenah si awewena teh. Kunaon bager? Abdi teu tiasa mandi junub cing pangibakankeun. Lamun menang gitu Pak Haji Toto Asbari ge eureun jadi pengusaha, maning jadi ustaz. Saya kasih contoh se ekstrim itu agar kita paham ngadidik agama teh leuwih penting. Oleh karena itu kunaon ari budak teu bisa bahasa Inggris, teu bisa fisika, teu bisa matematika, teu bisa pelajaran-pelajaran anu di UN-keun, tepikeun ka budak teh dikursuskeun, tapi budak teh apa ikhfa, idgham jeung iqlab teh disakolakeun. Berapa banyak di sini yang anaknya sudah 15 tahun tapi belum hafal juz ke-30? Saya nggak ngobrol 30 juz ke-30. Kudu teh urang teh geumpeur, budak 15 tahun can apal sajuz-juz acan dina Quran. Kok mau bapak-bapak mah meniruwasan. Anjir, ieu surat naonnya teu wau. Bawa-bawa lain dina Quran. Cek imam teh sia nu tara ngaji. Budak teh juga. Beres taraweh teh kieu ka bojona teh. Untung bojona jago ngaji. Mi kunaon Pak? Tadi mah nya ustad teh kunaonnya eta teh lain nu biasana. Kumaha maksudna nu biasana? Lah rada kitu kumaha eta suratna cenah mani jijieunnan cenah teu arapal urang ge. Cek pamajikan ini ada bapak mah teu da palak binas wae. Teu kaop dibere amayat tasaalun rewas ngageter hate teh. Anjir ieu sabaraha ayat euy. Dibere abasa teh kieu teh bener teh nya dina Quran asa panjang-panjang teuing. Perasaan Quran mah ngahampangkeun da cenah ieu mah ngaberatkeun. Kan repot. Didik agama yang bener. Bahkan sesekali tanya sama kita, lamun ke bada duhur urang maot, budak urang bisa teu ngaibakan jenazah urang? Ya Allah, ayah bapak ibu beungharna luar biasa, budakna tepikeun ka beres S2, bahkan ada yang postdoktoral, beres S3. Nalika maot siga jalma teu boga budak, jadi jalma mandul, budakna eueuh nu ngamandian manehna. Kabehanana alasanna teh mangga we ku ustad supados afdol. Pas erek salat jenazah, hayu bulak-balik ka ditu ka dieu neangan tempat sujud, neangan sajadah. Da si eheman nyangkana salat jenazah teh make sujud. Taroskeun. Sok taroskeun engke nya. Jang, mun mamah maot engke isuk pageto ari ujang geus bisa ngamandian mamah. Pan baheula ujang teh dimandian ku mamah teh mimiti budak. Dan saya ingin sampaikan memandikan jenazah itu lebih mudah ketimbang memandikan bayi. Entah puluhan, entah ratusan jenazah yang sudah saya mandikan. Terutama dari mulai masa pandemi saya diberikan tanggung jawab oleh Pak Gubernur. Kebetulan saya adalah Ketua Harian Jabar Bergerak, saya berkantor di Gedung Negara Pakuan dengan Pak Ridwan Kamil. Saya dikasih tugas ketika pertama kali Pak Gatot Cahyono wafat. Itu pasien pertama yang wafat di Jawa Barat. COVID. Pasien COVID pertama yang wafat. Waktu itu nggak ada orang bisa mandiin. Saya katakan tetap kudu dimandikan. Wantun Ustaz, wantun. Maka itu yang tewani. Nu penting protokol kesehatannya dijalankan. Itu saya akhirnya diminta sama beberapa rumah sakit di Bandung untuk memandikan jenazah. Dan Bu, Pak, memandikan jenazah itu mudah. Seumur-umur saya memandikan jenazah, belum ada jenazah yang kemudian nge-request. Pas erek dimandikan teh, hoyong cai hanet itu. Pas mau disabunan teh, jangan pakai sabun matanya. Budak simkuring nu lalaki sok dimandian ku simkuring Ajri jeung Adbar nalika budak itu teh loba pamentana teh. Papa boleh ya mandi tapi pakai air anget. Jangan pakai sabun yang matanya karena pedih. Eta simkuring geus ratusan jenazah teu aya anu nyebut peuri. Atuh kunaon maneh hese ngamandian jenazah lolobana mah pedah sieun. Lah Ustad eta abdi mah sok terus wae cenah terus rasa wae kabayang wae teras cenah ieu teh panangan teh janten bau wae cenah bau kamper nya da maneh mah teu boga sabun mandi nu hade di imah teh tinggal kumas sing bener teh meniripu
Jeung kamper teh da eta teh memandikan jenazah itu dengan air ya Bu ya, bukan dengan kamper. Kamperna teh biasa-biasa we. Ieu masih gak ngamandikeun jenazah teh make kamper. Dicampur cai. Keun Bu, teu kedah seueur-seueur teuing kamper teh nya, sacukupna we. Aya nu beunghar, jenazah teh mani kudu seungit. Teu kedah seungit, justru lamun urang keur hirup kedah seungit. Geus maot mah da moal ka masjid ieu atuh. Kan urang sok rudet lamun taraweh keur teh imamna panjang, jaba bau kelek pan beuki. Rudet. Sing emotnya di Islam mah urang teh kedah seungit. Kedah seungit. Hanya tetap bagi perempuan ada batasan, tidak boleh harumnya itu sampai menarik perhatian berlebihan dari yang lain. Jadi ulah ibu tos dugikeun ka jalan raya, ka ameu keneh ti dieu ulah lah nya. Da ibu teh lain raja minyak. Nah pertanyaannya, ari Ustad ari anu fardu kifayah perlu ulah kieu ibu teh jago karena ilmu agama tapi matematika teu bisa, teu meunang. Minimal bapak ibu itu harus bisa baca tulis hitung, calistung. Ieu teh pelajaran budak SD kelas 1 sampai kelas 3 harus bisa calistung. Ini teh dasar bagi kita untuk hidup di dunia. Kudu bisa ngitung. Ilmu aya ustad, apal ilmu faraid. Tapi matematika teh bisa. Ustad pun bapak teh ngantunkeun, pun biang tos ngantunkeun ti payun murang kalihna istri 2 pameget 1 artosna 1 miliar. Pangbagikeun ustad, cek si ustad teh kieu. Gaduh Rama teh Ibu Rama, henteu ustad. Tos bagikeun ka murang kalihna sadayana. Janten kumaha anu pameget 2 bagian, anu istri sabagian. Janten sabaraha ustad eta teh? Sing emut. Nu pameget 2 bagian, nu istri sabagian. Mun janten sabaraha ustad? Sing emut pameget 2 bagian, istri sabagian. Lain dijawab atuh ku sia 500 juta lalaki, awewe 250 juta kan beres. Tapi sabab si ustad teh baheula bilangan pecahanana teu beres diajaran, jadi teu disaeun. Aya nu ngawakafkeun tanah bentukna trapesium, ustad kenging wakaf abdi, mana tanahna? Ieu bentukna teh trapesium. Ah bu teu tiasa. Tek nu ieu sakieu, tek nu kieu. Sabab apalna rumusna panjang kali lebar wungkul. Kan gak bisa. Dan Islam tidak sesederhana ilmu faraid. Kita juga harus tahu rumus kimia, rumus fisika. Kita harus tahu teknologi nuklir. Kita harus tahu ilmu astronomi. Kunaon NU Muhammadiyah Persis beda wae tanggal hiji Sawalna. Ketika ditransformasi ke tanggal Hijri, ke tanggal Masehi, persoalannya cuma satu metodologi. Yang kedua, barudak Dewan Hisab dan Ru'yat, anak-anak Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Hisab dan Ru'yatnya lembaga Falakiyah NU-na tidak sekolah di jurusan astronomi yang sama. Jadi kan sok ribut ibu-ibu teh. Ustad teh salah sarbo. Jeung sok unik ari lebaranana we ditanya teh awalna mah tara ditanya. Kan kadang awalnya itu beda, suka jadi isu nggak sok jadi ribut teh. Jadi ternyata nu penting mah lain saumna. Ieu teh simkuring teh nyeun lontong kari kudu iraha. Sabab lamun nyeun salasa ternyata rebo lontong kari teh dihaneutkeun. Nah nggak gitu, ya. Pak Haji Toto sareng keluarga dagang usahana teh. Dasa tina 10 kan 8 pintu rezeki mah tina dagang. Sok daragang. Tapi kan dagang itu mempersyaratkan kedah tiasa matematika. Ulah ieu mah aya katelah tukang buah, tukang sodakoh cenah. Eta tukang buah, tukang sodakoh kunaon? Kamari simkuring cenah meuli apel. 1 kilo hargana 15.000, mere duit 50. Terus kumaha? Pulangna 45. Cek nu hiji teh henteu kamari mah bahkan cenah saya mah mere duit 100, di pulanganana justru cenah saya mah 80. Sugan teh ahli sodakoh pek teh si eta mah teu bisa we matematik. Entangna kedah pinternya. So. 3 kali 4 12. 12 kali 5 60. 60 bagi 2 tah. Sok budaraga ngadi kitu.
Nyaulah lah sampai bisa tangan kotangan sinus kosinus ya. Enggak lah. Sakit tuh minimal. Bagi tambah kurang. Dan Bapak berbahagialah kalau punya istri jago matematika. Insya Allah berapapun gaji Bapak cukup. Kan sok aya bojoter ada belengep Pak. Diberi gaji 8 juta. Tiap poe balanya 1 jutanya nya tuh saminggu leuwih sapoe ge geus beak. Terus watados teh wajah tanpa dosa teh. Nah hanya gaji ti Bapak teh 8 juta tapi dinten ka 8 tos CF. Ari mamah balanya sadinten sabaraha? 1 juta. Tah eta teh belet matematika. Ya gitu. So, gaji caroge 3 juta. Sabulan 30 dinten. Berarti sadinten sabarabu maksimal 100.000 tuh. Palinternya. Alhamdulillah. Itu madrasah. Berikutnya adalah al-junnah. Apa al-junnah itu? Al-junnah itu keluarga kita jadi perisai. Jadi keluarga yang baik itu jadi perisai. Kenapa? Karena kita harus mengetahui sesuatu di luar rumah kita itu kadang jadi ancaman bagi kita. Jadi rumah itu harus jadi tempat paling aman. Ancaman dari apa? Secara fisik. Pan urang teh gaduh harta, kedah di bumian. Motor, kedah di kuncian. Itu al-junnah. Tapi lebih penting dari itu bukan hanya harta. Yang perlu kita jaga dari anak-anak kita itu adalah pikiran dan ketakwaannya. Kita tahu sekarang ada bahaya yang mengintai kita. Ada sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sekuler teh artinya teh dina bahasa sederhana mah memisahkan urusan negara dari urusan agama. Ya. Makanya sekarang kalau di luar negeri Bu, pernikahan sejenis itu sudah disahkan. Diperkenankan. Di Perancis itu lalaki Asep kawin jeung Ujang itu biasa. Tuti kawin jeung Tati itu biasa. Di kita masih nolak itu. Kenapa? Karena bukan hanya asas human right, bukan hanya asas hak asasi manusia, tapi kita juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan. Karena republik ini bukan republik sekuler. Pluralisme itu apa? Ada pluralisme yang berlebihan, yang mengatakan bahwa seluruh agama itu benar. Matakna sok anu bangganya ketika pamudana ngajaga gereja. Pemuda muslim menjaga gereja. Saya pernah ditanya, Ustadz kumaha upami pemuda muslim ngajaga gereja? Saur abdi teh biasa di lingkungan mah. Kalau mau di lingkungan Persis mah. Mohon maaf ya, karena kebetulan saya besar di lingkungan Persis. Saya kasih contoh. Saya pernah ngobrol gini ke Menteri Agama. Orang Persis mah nggak usah diajarin tentang toleransi. Setiap hari Ahad aya pengajian di viaduk. Jumlahnya sampai 8.000 orang. Kurang dari 100 meter aya gereja. Pernah tuh balik ngaji orang neng orang gereja. Damai. Di Karawang lebih unik Pak. Di Karawang itu ada jihad pukul 7. Jamaah parkirnya di gereja. Gereja kebaktian jam 8. Orang-orang nyimpen mobil yang mau ke gereja, nyimpennya di halaman masjid. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak biasa. Tapi saya katakan orang Persis dan seluruh umat Islam ini diajarin juga. Kalau dalam konteks muamalah kita lentur. Kita bisa bersahabat dengan siapapun. Tapi kalau Anda sesekali ngajak saya Natalan, saya ditolak. Karena bagi kita lakum dinukum wayadin. Gitu. Jadi ulah ayah kan, mohon maaf ya, beberapa mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Islam di Solo itu pas Natalan biar kelihatan toleransi hadir, pakai kerudung, duduk di gerejanya rek naon atuh nyanyi lagi teu bisa. Lamun adetnya tuh kudunya latihan heula atuh. Malah kagok sia we tampil di hareup gitu. Kan enggak usah gitu. Saya punya sahabat Bu main badminton namanya Franklin Raja Guk-Guk. Ieu teh naminya Raja Guk-Guk teh. Nami jalmi. Franklin Raja Guk-Guk bukan pendeta. Dia bertahun-tahun tinggal di Cibiru Indah 8, teu wauh kata tangga. Sim kuring jadi ketua komplek diajakan, Pak Franklin hayu urang badminton tiap malam Minggu. Kaget. Dia ngobrol ke tetangganya, Ustaz tatantenya siga nu heuras.
Dulu ketika 212 mimpin demo, bahkan melobi gubernur, pangdam, dan kapolda sehingga pasukan dari Ciamis bisa berangkat ke Jakarta. Tapi Kak Abdi bager. Berita itu sampai ke saya. Akhirnya saya lagi datang ke Pak Franklin. Pak Franklin, hayu badminton. Ustadz, saya itu segan sama Pak Ustadz. Kenapa? Cetepan ini mah badminton. Badminton mesti kudu pakai agama. Oh gitu Ustadz, hayu cetep bareng. Udah mau ayat takbir yang salah. Kan badminton mantep ya, diawali dengan bismillah, di akhirnya badminton nu lain kagok deh tuh jeung Pak Franklin cenah sok Pak Franklin jeung abdi badminton mater. Nah pedah eta Kristen lalu kemudian ku abdi dicemesan dulur sorang enteu anger aya dilob-lobkeun ka batu teh dicemes ka Pak Franklin. Akhirnya Pak Franklin itu dekat dengan saya dari tahun 2004. Dekat terus dengan saya. Akhirnya sekarang Pak Franklinnya tetap jadi Nasrani, tapi satu anaknya namanya Bayu itu masuk jadi Muslim. Dan Pak Franklin ngerti, Pak Ustadz nitip anak saya lepas keimanannya terhadap Tuhan Yesus, lalu kemudian dia sekarang ingin jadi seorang Muslim. Boleh saya. Dan saya tetap menghargai Bapak sebagai warga kompleks saya. Tak Islam teh bisa teu bager ka batur teh. Ieu mah ningali batur nu beda keyakinan teh mani siga nu izin. Ngaliwat di jengutan. Ulah, Pak. Ari Bapak damang. Ulah biasa. Bahkan orang teh kudu bager. Ci mau kemana? Orang Idul Fitri teh, Ci mau ini lontong kari. Mungkin suatu saat kieu si ibu eta teh da euy bager pisan. Boa-boa bageurna teh pedah ngaji, boa-boa solehahna teh pedah muslimah. Cik hayang ngajaran milu ngaji. Tapi lamun anu ngaji pagaweanana jubras-jebris ka batur, anu rek ngaji ge jadi teu jadi. Siga punten ya, ini kritik saya. Urang kan upamisasi Ramadan osok tadarus Qur'annya. Kan sok aya murid baru nu biasana tara ngaji tiba-tiba ngaji. Cik saya pengen minta cukuplah satu sebagai ustazah natong kabeh. Ieu mah peda salah. Ya. Nun mati menghadapi kaf itu ikhfa. Kedah hiung. Si eta teh teu ngahiung. In kuntum cek nu lain teh. Si ibu eta teh kieu. Jir cenah ngaji teh ngahariung kieu. Akhirnya enggak mau. Cukup sendiri yang membenahi. Tong sadayana nu janten guru. Tungtungna teh nu bade ngaos ge janten teu resep teu raos. Nya. Aya bapak-bapak katingali si bapak eta teh tara ngaji tarana naon. Hayu we disiniran. Yo, anu tara ngaji mah nya ari pangajian teh eta teh taman di surga Raudhatul Jannah. Nu tara ngaji eta mah moal bisa asup ka surga. Sabab ka taman ge teu asup komo ngetrok pantona. Nyapa bari kasih bapak eta. Nyapa cek si eta teh jir aing. Jangan ya. Jangan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Mempersuasi, bukan mengintimidasi. Itu dakwah. Ya. Oke, yang terakhir, sepados uih urangnya ada pengajian duha itu sanes pengajian duhur. Yang terakhir, ada dia sok pasien mampu uih. Iya saya tanya serius. Tadi sok pasien mam tara? Hah? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang ada ini di pasien mah? Oh Ustadz mah di pasian. Sok atuh da abdi mah moalnya ti ayeuna we ka Pak Haji abdi nyuwunkeun hapunten moal neda di dieu. Tos saya kanggo ibu-ibunya nu hoyong. Bisi aya nu nyeri hate nah hanya cenah ayeuna mah henteu tong kitu, Bu. Oh sok aya snack. Oh cenah aya snack tad. Ustadz mah kumaha? Aya snack tad tenang. Ustadz keduanya jeung nu anak hiji. Ya. Yang terakhir adalah al-mahyaus sunnah. Rumah yang dirindukan surga itu adalah rumah tempat dihidupkannya sunnah. Saya kasih contoh. Dulu saya sempat agak bersih tegang dengan mendiang mertua saya. Saya suatu saat bawa Advar ke rumah mertua. Umurnya baru sekitar 3,5 tahun lah.
Terus anak saya itu mau pipis, dia masuk ke WC pakai kaki kanan terlebih dahulu. Ku akina ku Ustad Emon diangkat deh budak. Kakak sini, sok sampean anu kenca heula. Saya protes. Pak atulah budak kene ieu, murang kali kene ieukeun we. Kata mertua saya sederhana sekali. Ye, ere kumaha budak urang katurunan urang nanyerkeun Islam, lamun sunnah-sunnah nu hampang model kieu wae oge teu dilaksanakeun. Sok laksanakan sunnah. Contoh, sekarang ada anak-anak muda yang sering curhat sama saya, Ustadz, saya belum punya apa-apa tapi pengen nikah. Menang. Mamane we. Kalau kira-kira niatnya ibadah, heng itu nasi calona kersaeun, nya mangga cece. Nih, tahu nggak Bu kenapa saya itu kalau tentang pernikahan saya ringan. Ndak nikah teh ibadah, nikah teh siga salat. Kan tara ditanya boga duit sabaraha. Saya ingin tanya, salat sama nikah akadna panjang mana? Sholat mah 3 menit nikah mah bro. Terus nikah aja. Nah, terus ya ngabejaannya kan masih kena aja nikah. Nikah mah 30 detik ya beres. Cek mitoha teh kieu. Bapak nikahkeun hidup ka budak bapak nu ngaranna Lela Saadah kalayan mas kawin sakitu dibayar kontan. Cek budakna teh oke, sah. Sah teh. Sahnya doi mah pan aya cek KUA mah kieu sok aya KUA nu rada negdreug kedah diulang sadayana dalam satu tarikan nafas yang sama mun itu meunang ngapan teh aku ditakdirkeun calon lalakina bengek asma hayu sari mah abdi nikahkan yang lasa cek KUA teh batal ulangi. Eta ngurang 3 kali daripada sukses kaden kalaka pingsan eungap aing kawin teh kan ijab qabul. Ari ijab qabul mah kitu ge kaci. Saya bener kalau saya punya ditakdirkan nanti misalkan saya nikahin kan 2 anak saya perempuan 2 anak laki-laki. Tiba-tiba misalkan saya punya anak perempuan nikah sama laki-laki terus jawabannya gitu orang mah panjang-panjang misalkan cep anu bapak nikahkeun Zahra Arci Khalida putri teges bapak kahidep kalayan mas kawin sakitu dibayar kontan cek budakna teh mangga sah teu sah kamu bari kieu oke bos gagah pisan eta mun mantu sih kayak gitu atau siap beh lah sah. Oke mertua gitu. Atau wakil zaman jus kan gitu. Dia gitu. Sah. Nah, makanya saya kalau ada yang mau nikah sederhana saja kalau Anda mau silakan. Tapi saya katakan, kalau kamu belum punya anak, kamu boleh tinggal di kontrakan bedeng kamar. Tapi kalau kamu sudah punya anak, ada sunnah. Kalau anakmu hendak masuk ke kamarmu, dia harus mengetuk pintu. Cirining lamun geus nikah boga budak kudu aya kamar anu misah antara bapak jeung budak eta teh sunnah. Jadi anak kita kalau mau masuk ke kamar kita itu ada sunnahnya, dia harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam siga lebet ka bumi. Nya matakna cirining pek we ari mimiti nikah mah dikontrakan di kamar 3 ka 4 siga pas foto ngan beres eta cik legaan saeutik gitu. Anger Bu, sabab murang kali teh kedah diajar gitu. Ulah ieu mah budak teh larsup ka kamar inung bapak teh leuheur inung bapana keur teu gawe. Nya maksud teh palebah keur ngetik keur naon kan ngaganggu eta teh nya. Gitu. Eta teh sunnah nu enteng we. Ulah ieu mah sunnah teh hayu we. Model dina grup SD, SMP, SMA malum teu ngaraji seseueurna rencangan sim kuring mah. Hayu we tiap poe Kemis teh geus rada peuting teh. Sekarang majum sunnah teh eueuh sunnahna sampai protes mereka. Ustad leres teh sunnahna eueuh sia teh. Jadi orang ustad gerahnya tiap poe kitu naon. Ai manis teh mun malam Jumat pisan kaciri tara olahraga. Enggak ada sunnahnya itu.
sok we bade iraha wae ge bade qobla subuh bade ba'da subuh teu langkung nu teu boga gawe mah beres lohor gitu pek we itu hareudang mah pek gitu mamane we gitu. Hanya ini kan bukan sunnah, justru yang sunnah-sunnahnya yang terlewat. Makan dengan tangan kanan. Kulu washrobu biyaminika. Lalu kemudian la tasrob qaiman, gak boleh minum sambil berdiri. Ngarokok teh pak, ngarokok teh syoroba. Ngarokok teh lir ibarat minum. Jadi upami bapak ngarokok teh kedah bari cali. Pek pak mun bapak ngarokok kene pek bae sim kuring mah teu naon ngentong bari nangtung diuk sing menekok kieu teh awali bismillah akhiri alhamdulillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban pek we ari keugeuh rek ngarokok wae mah teu naon ngan bari cali tada teu enakeun cenah anya teu langkung. Tapi sok anu naros kan orang Salafi atau Muhammadiyah Ustad ari udud sunnah gitu nya henteu. Hukumna naon rokok teh? Makruh. Saya konsisten makruh, nggak sampai haram. Makruh. Sok we Pak. Bilih bade teras mah nya. Sok. Heg sing bager kudu babagi ka batur. Ulah ieu mah keur teh bapak teh ngarokok jaba koret. Panyakit wae meni teu dibagikeun ka batur, komo pahala. Bagi-bagi rokokna. Ya, jadi sunnah. Nanti sunnah berikutnya akan ada banyak. Diajar tahajud. Urang teh diajar saum. Saum teh bertahap. Kalau mau sukses tadaruj Islam. Saum teh diawali dari tengah bulan. Lamun can kuat mah. Cukup 3 hari selama 1 bulan. Kaping 13, 14, 15. Pamit tos kiat sok diajar saum Senin Kemis. Tos kiat namanya saum Daud. Jadi bertahap. Da kateuhak atuh jalma tara puasa tiba-tiba saum Daud. Sok diajar tengah bulan heula. Tos kiat saum Senin Kemis. Tos kiat saum Daud. Ulah ieu mah umur 60 tahun kabisa nganukur saum Ramadan. Isin era ku umur. Saum Ramadan mah budak 6 tahun ge bisaeun. Komo eukeur teh ibu teh saum teh nganukur tiasa saum Ramadan bari tanggal 30 teh minta hadiah. Aki ini kan enak tos beles saumna. Cuhunkeun hadiah. Kan pika gilaeun. Kan aya budak mah TK lucunya kan ini. Nah, nin abdi trengse saum nyuhunkeun hadiah. Kenging teh dihadiahan. Kenging. Budak rajin salat kenging teh dihadiahan. Budak apal Quran kenging teh dihadiahan. Kenging hadiahan. Matakna nu teu bogaeun duit mah Bu, ngahadiahan budak teh nganukur pas ulang tahun. Sabab teu boga duit. Umat Islam tara ulang tahun. Sabab ngahadiahan budak teh di mana budak ngalakukeun prestasi. Makanya anak saya pernah suatu saat anak saya dikasih surprise party kemarin di Jogja. Tiba-tiba direwaskeun ku babaturanana tanggal 8 Maret di ulang tahun kan. Cek pun anak teh nanaonan ieu. Da saya mah tara ulang tahun. Advar berarti kamu tara dikasih hadiah sama bapak kamu? Enggak. Saya mah sering dikasih hadiah sama papa kalau saya melakukan prestasi. Sim kuring teh atuh bangga ka budak teh tuh nya. Bapak sia mah leuwih beunghar ti mang bapak si itu nu sok ngaulang tahun teu. Si itu mah ngaulang tahun keuna teh ngabere hadiah teh nganukur satahun sakali. Urang mah budak beres Jumat kaset bager ditanya tadi khotib nerangkeun naon? Budak bisa nerangkeun bere hadiah 2.000. Nya tuh lumayan pan 2.000 ge. Bapak kayak gitu Bu, saya kasih tahu ke ibu. Bapak-bapak tiap beres Jumat taros temana naon? Pak hari tadi khutbah Jumat naon? Eta kono biasa itakuloha hakotukoti. Terus sakitu. Wala tamutuna ila wa antum muslimun. Mun eusina naon? Kitu we. Tadi teh ustaz teh ngajak takwa mah. Ngabahas naon? Da pokoknya mah beres itakuloha teh tiba-tiba
Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, tong kitu nya Pak. Bapak ya, urang teh sok riweuh ka batur teh, aya batur budak ngobrol disebut lago. Kan teh kenging nya lago Jumatan teh nya. Teu meunang cenah ngobrol keur Jumaahan mah kunaon? Ngaganggu. Sababat jadi batur teu konsen. Lamun aya nu ngobrol waktu Jumatan batal. Ayeuna nu bobo nalika Jumatan. Eta mah leuwih teh ngomong atuh. Sabab lamun aya nu sare hiji eta teh sok nu lain teh milu sare eta teh. Sabab cenah karunya lamun berjamaah mah engke pahalana 27 derajat. Jadi we bobo sare. Tos kitu nya nya. Hatur nuhun. Bade ngumumkeun naon, A? Oh, itu tuh aya serat. Naon cenah saudara? Oh, pengumuman. Oke. Tos bapak-bapak, ibu-ibu kitu wae anu tiasa kusim kuring dipihatur. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Dan saya ingin menyampaikan kita kemarin sempat kehilangan Ustadz Eka Permana Habibillah, Ustadz muda usianya baru 41 tahun. Mudah-mudahan nanti penggantinya adalah anak-anak yang lahir dari rumah kita masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan beliau juga diampuni segala kealfaannya dan keluarganya dikuatkan. Dan jangan lupa bagi mereka yang punya kemampuan, kalau ada ustadz yang meninggal, berarti murang kalih nate janten yatim, sehingga kita harus jadi orang tua bagi anak-anaknya. Ya gitu. Itu saja, terima kasih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.